Ya, salam seni tradisi pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Dan pada seni tradisi episode kali ini kita akan menuju Kabupaten Karo dan kita akan melihat lebih jauh bagaimana seni tradisi yang ada di suku Karo. Dan kali ini pemirsa kita angkat topik atau temanya adalah adu perkolong-kolong. Nah, kalau kita berbicara tentang adu perkolong-kolong ini, di berbagai aktivitas budaya dan kesenian Karo ini, adu perkolong-kolong merupakan salah satu hal yang paling dinanti-nantikan oleh masyarakat Karo. Tapi kalau kita berbicara tentang harfiahnya, adu ini berarti bertanding. Namun, kalau di dalam suku Karo, perkolong-kolong merupakan di mana dia adalah penyanyi dan juga penari yang disebut profesional. Namun bagaimana perkolong-kolong ini dan di kegiatan apa saja biasanya ditampilkan adu perkolong-kolong, kita akan bahas pada seni tradisi kali ini dan kita akan bahas hal ini dengan kedua narasumber yang telah hadir bersama saya di Studio 2 TVRI Sumatera Utara. Yang pertama sudah ada Bang Dr. Andes Yoanto Ginting MA selaku akademisi. Selamat sore Bang, apa kabar? Salam sehat. Kabar baik, salam sehat. Dan kemudian ini narasumber sekaligus juga perkolong-kolong. Seperti yang saya katakan tadi, dia adalah penari, dia juga penyanyi, dan dia adalah profesional. Dan untuk itu, ini dia Martina Broginting. Apa kabar? Baik. Sehat, salam sehat ya. Salam sehat, selamat sore. Baik, Bang Yo, mau ditanya dulu tentang sebelum kita ke perkolong-kolong. Bang, kalau misalnya untuk mengiringi penari dan penyanyi profesional atau perkolong-kolong itu sendiri, apakah biasanya menggunakan alat musik tradisional yang asli atau sudah dikombin dengan yang namanya musik yang modern begitu, Bang? Ya, untuk saat ini memang acara-acara yang sifatnya hiburan biasanya dikombin dengan alat musik lain, misalnya kurcapi, keyboard, dan sarune gitu. Sehingga dianggap kombinasi itu lebih menarik dalam melaksanakan acara-acara hiburan. Oke, Bang Yo, tapi apakah kemudian meskipun saat ini memang ketika dikombin antara musik tradisional dengan musik modern tadi itu kan lebih dinamis hasilnya, lebih mungkin lebih kekinian, lebih disukai oleh masyarakat yang sekarang. Tapi kemudian apakah tidak ini kemudian nanti menggeruskan musik-musik tradisi yang lama ini begitu? Sedikit banyak memang ada pengaruhnya. Tapi memang menggunakan keyboard pun sebenarnya di dalam kombinasi dengan alat musik lain ini, tradisional ini, bunyi-bunyi yang dihasilkan keyboard itu, baik menyangkut melodinya maupun pola ritme, ritme yang diprogram, itu menyerupai musik tradisi. Hampir sama memang, Iya. tidak bisa dibedakan sebenarnya, Iya, Bang Yo ya? nyaris sama lah gitu. Nyaris tidak ada perbedaan begitu ya? Baik menyangkut penyajian melodinya, sebab di Karo itu kan rengget itu kan sangat penting. Benar, Dalam keyboard itu memang rengget itu pun kelihatan betul, dan kemudian suaranya pun soundnya itu menyerupai sarune gitu, atau kulcapi, bisa disesuaikan gitu. Baik. Mumpung ini Bang Yo, Ya. ada kan apa namanya orang profesional begitu ya, perkolong-kolongnya bersama Ya. kita di sini, Ya, ada ya. Martina Broginting. Kak Martina, kalau biasanya lebih asik di mana sih, diiringi oleh musik tradisional saja atau dikombin antara musik tradisional dengan musik modern keyboard itu sendiri begitu? Ya, sebetulnya kalau lebih asiknya kalau saya pribadi ya tradisi. Itu lebih enak gitu dibawakannya untuk nari landek, sambil nyanyi, lebih enak dia. Oke. Kak Martina, kemudian kalau kita bicara tentang perkolong-kolong, nah kesulitan menjadi perkolong-kolong itu apa sih sebenarnya kan gitu? Kan ada juga orang yang misalnya hanya nyanyi kemudian tidak menari, tapi dia hanya cuman seperti penyanyi pop begitu. Tapi untuk jadi perkolong-kolong itu kesulitannya di mana? Apakah karena memang diiring dengan tarian begitu? Iya, kesulitannya di perkolong-kolong ini karena dia harus memang Pandai menari ya. pandai menari dan mengerti buku gendang. Gitulah gendang tradisi tadi itu. Dia seiring dengan hentakan kaki, tangan, dia harus seiring semua. Oke. Kak, kan ada dua nih, ada dua perkolong-kolong. Ada penyanyi Iya. profesional yang laki-laki, ada yang perempuan. Tapi bagaimana kemudian kok bisa
apa namanya chemistry-nya dapat nih di setiap apa namanya di setiap atraksi atau misalnya di setiap acara itu kok bisa dapat dia bisa dialog antara satu dengan lainnya, kok bisa ketemu? Apakah sudah dipersiapkan terlebih dahulu atau nemunya di situ aja gitu memang sudah begitu? Iya, kadang-kadang itu nemunya di situ. Itu memang dia harus feelingnya kuat. Cepat gitu ya? Cepat ya, cepat. Berarti perkolong-kolong itu juga punya kecerdasan yang luar biasa ya, Bang? Iya, jadi mereka gampang beradaptasi Iya, dengan kadang membuat lucuan di panggung itu. Iya, dengan lawan mainnya dia cepat. Misalnya hari ini dia pasangan dengan si A, nah, besok lusa dia dengan pasangan si B. Dia cepat bisa kompak terus. Oke. Tapi bagaimana sih triknya, Kak Martina, kalau misalnya supaya emosional antara penyanyi yang satu dengan yang lain itu bisa deket gitu loh. Artinya nanti supaya ketika ada dialog, ketika misalnya ada interaksi di atas pentas itu tidak canggung lagi begitu. Ada nggak trik di awal begitu? Atau misalnya dari awal sudah dideketin gitu? Enggak, itu memang semua dia perkolong-kolong memang mentalnya udah kuat semua. Di pentas itu sudah bisa lah gitu. Baik. Memang sudah siap baru bisa jadi perkolong-kolong. Ya. Bang Yo, Ya. lebih sulit menemukan atau menjadikan seseorang menjadi perkolong-kolong atau menjadi pemain musik? Saya kira lebih sulit menjadi perkolong-kolong lah. Kenapa begitu, Bang Yo? Karena sebagai Itu seorang harus ada ini ya, talenta juga begitu ya? Iya, karena menjadikan seorang jadi perkolong-kolong itu kan membutuhkan vokal yang bagus, ya kan? Tidak hanya bagus saja, tapi mampu menyanyikan rengget-rengget gitu. Kedua, mampu menari. Nah, kemudian mampu berdialog, ya, berdialog di dalam pertunjukannya gitu. Tapi kalau pemusikan, ya dia belajar aja pola ritme atau melodi, kemudian dia nggak perlu banyak atraksi. Tapi bagi perkolong-kolong kan atraksi pentas itu sangat dituntut gitu kan. Nah, gitu dia. Kalau kita tahu ini, Kak Martina, biasanya kan di acara-acara budaya Karo itu ada yang diselenggarakan selama 2 hari begitu ya. Penyanyinya itu kan itu aja gitu. Gimana sih persiapannya? Kok bisa sekuat itu gitu? 1 hari 1 malam gitu ya? Iya, persiapannya. Ya mesti banyak istirahat lah, banyak istirahat. Tapi kan biasanya kan malam dimulai sampai jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Kemudian besok dilanjut lagi dari jam 10 sampai sore gitu. Iya. Ini bagaimana mengatur supaya pernapasan itu bisa dijaga terus supaya tidak serak dan lain sebagainya? Ya itu mungkin ya istirahat banyak dengan mungkin ya stamina yang cukup. Stamina yang cukup ya? Iya. Oke, biasanya menjelang 1 minggu menjelang penyelenggaraan acara event begitu ya. Iya. Apa yang dilakukan oleh seorang perkolong-kolong itu supaya dia staminanya bisa kuat begitu? Apakah ada teknik-teknik tersendiri, suplemen kah atau misalnya olahraga yang baik kah begitu? Kalau saya pribadi nggak ada suplemen, hanya olahraga, kadang-kadang renang. Makan sirih barangkali? Makan sirih ya, itu udah pasti. Hanya itu, kalau suplemen nggak ada. Itulah. Tapi makan sirih itu apa namanya ngaruh nggak sih dengan suara nanti buat serak gitu? Ngaruh, ada juga dia manfaatnya. Oh, gitu. Berguna, sangat atau berguna. mungkin hanya apa namanya membuat apa namanya cerah aja di pikiran gitu, atau misalnya membuat lebih seger aja gitu. Enggak, dia ada gunanya. Ada juga gunanya. Ada gunanya ya, baik. Ya. Kalau begitu. Nah, dari sekian banyak misalnya apa namanya aktivitas budaya yang sering melibatkan perkolong-kolong, ini aktivitas di mana saja yang mungkin menyulitkan perkolong-kolong itu sendiri, atau mungkin tidak semua bisa perkolong-kolong ikut pada aktivitas budaya itu sendiri? Banyak. Seperti perkolong-kolong itu nggak semua bisa mengikuti, seperti ada acara-acara duka. Itu dia perkolong-kolongnya ada yang khusus, dia memang perkolong-kolong adat. Dia di situ bisa nuri-nuri. Seperti cerita tentang kehidupan yang lagi berduka itu gitu. Itulah dia. Itu kesulitannya. Oke. Berarti memang kalau mau merambah misalnya untuk bisa tampil di aktivitas budaya duka itu, berarti harus persiapkan diri lagi dari sekarang. Iya, gitu? Harus ditambah terus ilmunya itu. Belajar terus. Belajar terus. Tapi kalau misalnya hanya sekedar 1-2 lagu bisa nggak sih, Kak Martina? Bisa. Kalau sekedar satu, biasanya kan itu kan hampir satu harian ya? Iya, 1 harian. Tapi dia karena dia itu nuri-nuri bercerita itu, dia harus feelingnya kuat, cepat. Mengarang cerita yang lagi berduka. Iya, begitu ya. Oke. Saya ke Bang Yo lagi nih. Bang Yo, kalau kita lihat misalnya
perkolong-kolong pendatang baru ini sekarang, apakah rata-rata semuanya memang kurang memahami apa arti budaya itu sendiri, sehingga mereka sulit untuk misalnya merambah ke semua segmen yang ada, contoh misalnya ke duka tadi begitu? Saya pikir mereka mencintai budaya. Mencintai tapi Ya, agak kesulitan saja begitu ya? Ya, karena memang untuk menjadi perkolong-kolong dalam upacara duka misalnya, itu memang butuh keterampilan khusus. Bagaimana dia menciptakan syair, mengarang kata mengarang Martina tadi, di dalam acara itu apa yang dia nyanyikan dia harus ciptakan segera mungkin. Dia kadang-kadang bertindak sebagai sukut, dia kadang-kadang bertindak sebagai kalimbubu, anak beru, senina, itu harus diwakili dalam nyanyian dia. Oh, artinya memang harus tahu bertutur begitu ya Bang ya? Nah, ini yang menjadi kesulitan, harusnya bertahu bertutur ya. Tapi tidak ada yang tidak mungkin kalau dipelajari ya, Kak Martina ya. Harus belajar terus. Nah, ini pemirsa pasti sudah penasaran bagaimana sih sebenarnya adu perkolong-kolong itu kan begitu ya. Nah, agar Anda tidak penasaran, kita akan saksikan sesaat lagi adu perkolong-kolong. Saya berharap bahwa platform ini bisa memberikan pelayanan bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Saatnya bangkitkan ekonomi nasional. Bangga buatan Indonesia.
Mejua-jua gela ia ita ding kendu. Orang tua anta melabo bangger-bangger mabiring. Mejua-jua gela ia genduari. Rusur naring aku tertatap tertuli. Perban melawan mabiring si kena muli. Rusur naring aku tertatap tertuli. Perban melawan mabiring si kena muli. Wakap marenda kena enggo lawas nading kenaku. Aku ni mai saturang tertangis ngandung. Wakap marenda kenanggo lawas bukan bana. Aku ni mai saturang tertangis ngandung. Kai daging luar dubang tuoturang tandana kena lalu panandangi aku. Pudun erdemu bayu mama biring. Gundari ukurku salanglah teralang. Perbanlah suruh mabiring si kita sirang. Gundari pusuku salanglah teralang. Perbanlah suruh mabiring si kita sirang. Sing berat genduari go jadi menang. Perbanlah suruh mabiring si kita sirang. Baban sing berat genduari go jadi menang. Perbanlah suruh mabiring si kita sirang. Kuda semangat kamas sigir waria indah. Eman ngondekah salah jumpa dah kam. Apa ikam corona magena melanda tanah karo, tanah karo. Dunia ni kumi tanah karo ni kuka. Jadi enak benar-benar kita jumpa selama COVID-19. Hai Nindu Bang. Salam menjuah-juah sayang. Salam menjuah-juah sayangku. Lama tak berjumpa. Piye kabare? Masa kaya. Masa karo. Likin bahasa karo piye kabare? Aku tak kami abage ka. Uga lagi berita andu Bang turikan bangku. Api-api wae sayang. Api-api ya. Amin. Bagaimana orang tua tak krina sindah di rumah. Salam menjuah-juah. Salam menjuah-juah. Salam sehat. Salam COVID. Sehat kita benda COVID lo bersalaman. Kak salam COVID. Oh salami COVID. Sakit kita benda. Lang aku dah kapan dekah salah pakai baju kue ini minang ruti-ruti. Dari aku sadar ya. Gua belum galuhan. Kena kaya baju kue itu. Kepekan gua. Entah kaya pas lemari. 2 tahun gua buka. Aku sanggul kue pingolawan-lawahan Bang. Lang kami lang gua bagi bu dua nani min. Gua bagi jong tuang gua. Jong kena rondap. Enak dekasa ku cuma Bang. Arah lebih memegara arah puding biring. Kaki bagai. Enak gak perkolong-kolong bule nih ngene. Bule. Masuk. Dah kena dai kau lebih. Bule ya. Dikanai sikena jendan dekinting. Kai berita turangi baba kenau.
katawari kena segena kucen dan neginting kay berita mesayangi baba kena mama ras mami malaho banggar tading kendu juah-juahan gelaki tading kendu mama ras mami malaho kena kai pe mesayang juah-juahan gelaki tading kendu rusur naring barenda aku tertuli balas aku nande ginting si kita siram rusur naring barenda aku tertuli ban melawan nande ginting si kena muli waram barenda kena enggo zabukan bahan nande ginting aku ni mai sailuh kumambur mako aku waram barenda kena enggo zabukan bahan nande ginting aku ni mai sailuh kumambur mako aku kai dage luah dubang kunde ginting tanda kena lalu pandangi aku ingan du dengar kepekari na tanahku tanah tede mama biring nang dangi kena ukur pugun dari salang lataralang balas surung nande ginting si kita siram ukur pugun dari salang lanai kalataralang balas aku nande ginting si kita siram baban simberat barendanai kun dari jadi mendakang ukur si picat nande ginting salang kerina baban simberat barendanari kun dari jadi mendakang ukur si picat nande ginting salang kerina Kapan semangat datang jadi bang Parinu Mindui bang? Apa isi kerajaan kue tadi buatmu? Kue, tata kuru-kuru. Iya bang masuk di PA semangat kali ya. Lam anak aku lah kemana gugung? Anak kalian sahai. Baba kujenda ku kota Medan. Remaka masuk TV. Masuk TV. Ngobrol nak kerja sayang ini nih. Ngobrol nak kerja. Gue panas pemahat bang. Iya, lana aku tenar, lana panas pemahat dengan siapa? Makanya bang, mari kita cantik main. Cantik main. Mari bermain. Lah masih cantik main teram selama jaya. Lah masih cantik main. Mari bermain musik, labur kaibe. Ulah kata-katakan ya, cantik main. Mari bermain musik tradisi, cinta tradisi. Harus kin. Harus. Adalah kita isi hari. Mari bermain bang. Main kai. Main musik.
Aku lah belum, aku bagian dari ulu syukur. Apa suruh dua? Laku angkai. Ada rendah baci, indah baci. Tapi suruh, nah tak cakar kiam, nah tak cakar kutak. Aku ban lagi nih ya. Ban sayang ban, Main cantik. cantik main, Aku cantik. cantik. Aku cantik. Lang cantik. Makalang. Oh ini lo masih cantik. Aku cantik. Senyum ya. Adi ya suku dua lah Nina. Telah berada karupah le bangku tena. Kuangka kreatif kuangka. Cantik main abang, atur ulah ribut. Adi terete, banci kari serbut. Sebab iting duaku, anak sekolah dengan rusur sang rondong merawanan diras bapa. Rusur sang rondong merawanan diras bapa. Anak sekolah hari. Anak sekolah bang. Zanarilah tatap makain anak sekolah bagaimana. Anak sekolah. SD bangku belakang, SMP, bangku samping, SMA lah tamat. tamat. Anak warna susi oke. SD bangku belakang, Weh, SMP bangku samping, samping lah pernah masuk kelas. SMA lah Lalu tamat. samping kelas. Ada samping kelas lain dengan pelajaran. Enam. Jadi ya ulah anak sekolah ini bagaimana tua-tua anak sekolah. Aku sekolah dengan aku bang. Sekolah kai. Ulah rusur sang rondong nina nandir sebapa. Sekolah kai kita main. Iya sekolah. Sekolah kai kelar masuk malam. Sekolah masuk malam. Masuk malam lagi sekolah berarti kau sambar. Lama ikut-ikutan ya bagai. Sekolah masuk malam. Maka cantik main bang. Oh, cantik main. Iya jangan Mana? tahu dong kalau kita bermain malam. Bermain malam. Iya. Tapi lagu kata-kata aku mela kita. Aloi lagi aku sayang. Uga ku banturang tenang tekungan na. Adilakan sa jumpa bang berbiring du. Tapi nego kita jumpa, enggo kita ngerana. Ukur si picet pe salange kerina. Ukur si picet pe salange kerina. Labuku pandang na tinduaku. Adi rusur sajumpa bansi bahaya. Ewasi bahaya ki. Cidakari sekolah kuenda. Sekolah luar biasa. Cidakari sekolah kuenda. Dari Aku jadi dokter tiku bang. ada jadi dokter lo di sekolah berengi Jadi pagi-pagi. emang kau lah ganggu aku. Sekolah aku pertakai sekam labo. Sekolah malam. Adina jadi dokter di kan aku sekolah bang. Sekali aku taruhkan kamu sekolah, tenang kau. Sekolah sakit teh, nitang satu di sekolah ada kau taruhkan. Aku gelap aja nyuntik teku. Baca nyuntik. Adina jadi dokter menyuntik teku kadahina. Tes mensuntik aku, tablokin kamu. Aku nyuntik kam. Ada kamu dokter rawat skin aku. Kamu Siapa dokter. ikut cucu bang? Zaki biasa na. Arah samping. Di. Ih. Bihar. Kalau ada masalah suntik aku suntik lalap. Entah depan. Depan loli kalau suntik. Oh begini. Enak kari ko sambar. Oh. Merawa kari bapak. Cantik main abang atur ular ribut. Adi terete banci kari serbut. Sebab iting duaku anak sekolah dengan rusur sang rondong merawanan diras bapa. Rusur sang rondong merawanan diras bapa.
platform ini bisa memberikan pelayanan bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Saatnya bangkitkan ekonomi nasional. Bangga Buatan Indonesia. Ya, pemirsa, Anda masih menyaksikan Seni Tradisi dengan topik yang kita angkat, adu perkolong-kolong. Nah, pemirsa, tentunya bagi Anda yang barusan menyaksikan adu perkolong-kolong, mudah-mudahan sudah terhibur ya. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, seperti dialog saya dengan salah seorang perkolong-kolong yang juga menjadi narasumber kita kali ini adalah, tadi disebutkan bahwasanya penyanyi dan penari profesional perkolong-kolong itu tidak hanya bisa bernyanyi dan juga menari, tapi juga bisa membuat lelucon di atas panggung ketika dia diadu atau ketika dia bernyanyi bersama dengan pasangannya. Nah, untuk itu saya tanya dulu nih ke Kak Martina. Kak Martina, meski masih ngos-ngosan, nggak apa-apa ya dikit ya. Iya. Pantas memang dibayar mahal perkolong-kolong itu, mahal nggak sih? Sesuai nggak sih dengan apa namanya kerja kerasnya, kemudian harga yang dihargai begitu, sesuai nggak sih selama ini? Sesuai ya. Tapi kadang-kadang di lapangannya nggak sesuai, kadang-kadang nggak sesuai perjanjian. Kalau itu tergantung panitia. Iya, kadang mau jam berapa kan udah terang hari masih nyanyi terus. Kan itu artinya aja. itu kan tinggal nego, tinggal Iya. dibayar kan gitu. Cuman kadang-kadang kalau saya kayak gitu, saya cuman berpikir gini aja, berarti mereka suka, makanya tetap menyuruh saya nyanyi gitu. Amin. Untung saja saya nggak disuruh pulang gitu. Jadi saya malah merasa senang, merasa bersyukur, terima kasih gitu. Tadi yang membuat lucu itu apa sih sebenarnya antara adu dengan Bang Lukas tadi, apa sih di sana? Kok bicara tentang COVID, bicara tentang rambut dan lain sebagainya, apa sih yang bicarakan itu? Itu spontan ya? Ya itu spontan kita ambil dari. Bukan tadi di belakang panggung sudah bicara itu? Nggak ada. Oh, memang disitulah kejelian seorang perkolong-kolong itu ya, Iya. harus bisa menciptakan sebuah momen yang bisa membuat seluruh penonton itu bisa terhibur begitu ya? Iya. Tadi dibicarakan tentang apa sih itu? Kan banyak orang nggak ngerti karena bahasa Karo kan gitu. Iya tadi Kalau nggak salah seperti- rambut dia kayak jagung, apa maksudnya itu? Ya dia menceritakan ini karena saking udah lamanya nggak manggung, ya. nggak jumpa, rambut saya pun sudah menjadi kuning. Katanya. Dia bilang. Iya dia bilang. Oh. Karena sudah lama nggak manggung karena COVID, jadi dia larinya ke COVID juga. Oke, memang tapi selama ini memang kurang panggung juga ya? Iya udah ada 2 tahun lah ini Udah 2 nggak tahun ada ya. manggung lagi, ke pesta-pesta tahunan, kerja tahun nggak ada. Oh, oke, mudah-mudahan pandemi ini bisa berlalu. Iya, sehingga amin, nanti amin. pelaku-pelaku seni, khususnya pelaku-pelaku seni Karo ini bisa kembali berkarir, Iya, bisa, berkarya ya. beraktivitas kembali. Baik, Ya, amin. saya ke Bang Lukas dulu. Bang Lukas, selaku teman adu perkolong-kolong Kak Martina ini, kesulitannya di mana sih menjadi seorang perkolong-kolong itu? Apalagi bagi yang cowok kan gitu, karena biasanya kan dominasinya itu kan cewek. Cewek ini kan cantik kelihatan begitu. Nah kalau cowok itu kesulitannya apa nih? Kalau untuk cowok biasanya diupayakan sering mengalah di dalam panggung biar agak lucu gitu. Oh gitu ya. Iya. Tadi memang dibully juga abang. Iya. Abang yang tadi dibully atau dia yang dibully? Sama-sama bully tapi Lebih mengalah cowoknya. gitu. Oke. Biar agak menarik sama yang nonton gitu. Bisa yang menarik. ngerti. Bang, tapi berarti memang harus pinter-pinter ya? Iya. Biasanya harus satu panggung atau misalnya sekali panggung misalnya atau sekali acara gitu ya, sekali aktivitas biasanya di Goro-Goro Aron gitu ya. Berapa kali adu sih perkolong-kolong itu? Karena itu kan mahal kali gitu ya. Itu paling banyak 3 kali satu malam. 3 kali satu malam. Mulai acara, pas pertengahan acara sama penutup. Wow. Berarti memang leluconnya juga harus banyak ya? Iya. Oh gitu ya. Apalagi itu untuk kadang kerja tahun itu pesta tahunan bisa 3 kali sangkat kalau di Karo ya. Mulai malam, siang, malam lagi. Jadi itu harus banyak
pembenaran kata pun harus banyak. Gitu. Oke, berarti gini, lain lubuk lain ikan ya kan begitu ya. Ya, ya. Lain daerah kan lain juga misalnya lelucon atau misalnya hal-hal yang dibicarakan di sana. Tentunya kan ini dipelajari juga seorang kolong-kolong. Harus dipelajari lah. Daerahnya tertentu nggak suka begini, daerah yang itu suka begini, gitu harus dipelajari semua. Oh, begitu ya. Berarti memang menurut Abang Lukas sendiri sudah pantas nggak bayaran yang dilakukan sekarang ini kepada perkolong-kolong? Masih kurang? Saya rasa udah pantas lah. Udah pantas ya. Karena capeknya. Berarti gitu. makmur-makmur memang perkolong-kolong ini sama kayak badannya. Sampai gemuk semua. Sama kayak badannya. Tapi kalau perkolong-kolong itu biasanya kan makanya mahal ya. Untuk kalau daerah Singalor Lau ke bawah sana itu semua perkolong-kolong yang nyanyi, nggak ada orang kampung yang nyanyi, cuma perkolong-kolong yang nyanyi dari awal sampai akhir. Nah, siapapun nari perkolong-kolong harus nyanyi. Berarti memang stamina harus kuat Iya, ya? harus kuat stamina, harus cukup istirahat lah. Oke. Pandai-pandai curi-curi waktu untuk istirahat gitu. Oke. Bang Lukas boleh nggak kasih mic Abang ke sebelah Abang? Tadi tolong disorot ya, kameramen. Iya, iya. Bagian musiknya itu. Oke, kamu pegang sekarang. Namanya siapa, Dek? Ardi Guru Singa. Ardi, Guru Singa. Ardi, sulit nggak sih bermain kulcap itu? Ada sulitnya bang. Ada sulitnya. Tapi ketika menyaksikan perkolong-kolong gitu, ada rasa terhibur nggak sih? Ya sangat terhibur. Oke, geser ke sebelahnya. Menjadi pemain musik modern, keyboard itu susah nggak sih? Kan itu kan nadanya harus sama semua dikeluarkan seperti adanya musik tradisional itu. Ya kalau udah biasa nggak susah lagi. Tapi terhibur nggak sih dengan adanya perkolong-kolong tadi biasanya begitu? Itu yang dinanti-nantikan bang. Oh gitu. Ke sebelahnya lagi coba. Ini yang paling sulit sebenarnya ya. Ini kan bisa bondongan jadinya gitu ya. Bisa membengkak di sini. Ini. Ini berapa lama belajarnya nih? Kalau saya sendiri sudah 4 tahun lah. 4 tahunan. 4 tahun. Tapi biasa terhibur nggak dengan perkolong-kolong begitu? Sangat terhibur pastinya. Sangat terhibur sekali ya. Sebelahnya lagi coba dulu. Siapa namanya, Dik? Leo Praginangin. Leo Praginangin. Ini kan sulit nggak sih main itu berapa lama belajarnya itu? Gendang. Dari kecil di bapak. Dari kecil. Oh, bapaknya juga seniman ya? Kakeknya juga. Kakek juga seniman. Oh, anaknya juga seniman. Mudah-mudahan nanti bisa terus yang melestarikan budaya Karo. Sebelahnya lagi coba. Siapa namanya? Gilang Ginting. Gilang Ginting. Ya. Susah nggak sih main itu juga? Ada susahnya, ada gampangnya. Tergantung niat sih. Tergantung niat. Iya. Tapi biasanya kalau sudah nyatu sama musik itu bisa terhibur juga nggak sih? Pasti senyum-senyum sendiri. Senyum-senyum sendiri juga. Iya. Nengok perkolong-kolong seperti tadi gimana? Ditambah lagi perkolong-kolong. Pasti Asik kan ya? Asik. Oke, yang ini dulu, yang mau mukul gendang itu dulu. Gong. Gimana itu? Gong. Masih bisa terhibur nggak sih mukul gendang ini kayak gitu nengok perkolong-kolong? Masih dong. Masih. Gara-gara perkolong-kolongnya makanya gendangnya gini-gini deh bang. Oh gitu ya, gara-gara perkolong-kolong itu ya. Oke, terima kasih. Ini kan satu kesatuan ya sebenarnya ya. Artinya ada pemain musik di sana, kemudian ada perkolong-kolong, kemudian dibuat menjadi satu tampilan yang luar biasa. Sehingga bisa menghibur seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Karo begitu. Nah, saya ke Bang Yo lagi nih. Bang Yo, kalau kita bicara tentang pendatang baru saat ini, apakah pendatang baru itu memang rata-rata lebih suka menjadi perkolong-kolong atau menjadi penyanyi biasa? Kalau penyanyi biasa kan cuma dia bisa nyanyi aja dong, udah bisa gitu loh. Ya, memang kalau penyanyi biasa, penyanyi pop, itu lebih subur bertumbuhnya. Lebih banyak pendatang-pendatang baru daripada perkolong-kolong. Nah, kalau perkolong-kolong barangkali sampai sekarang masih yang lama-lama ini, stok lama masih. Tapi kan orang Karo itu kan biasanya di acara-acara adat itu kan yang diundang justru perkolong-kolong ini, bukan yang penyanyi-penyanyi pop itu. Betul. Apakah mereka juga menganggap perkolong-kolong ini adalah kelas 2-nya gitu? Bukan, mungkin karena tingkat kesulitan. Tingkat kesulitan. Karena tadi kan mereka punya harus pintar menari, pintar nyanyi, dan pintar lelucon gitu kan. Kalau penyanyi kan nggak cukup modal suara oke, udah bisa nyanyi lagu pop gitu. Nggak perlu nari. Oke. Kan gitu. Tapi dengan seprofesional ini, Kak Martina, sudah berapa lama sih sebenarnya menjadi perkolong-kolong? Saya? Ya, saya sudah ada sekitar 10 tahunan. 10 tahunan? Iya, 10 tahun lebih gitulah. Awal-awalnya kenapa? Siapa yang ngajarin gitu? Apakah ini memang karena muncul rasa ingin sendiri, atau justru ada belajar juga di sana gitu? Iya, saya belajar ke Sanggar. Saya belajar ke Sanggar, ada dulu di daerah saya sana. Di mana itu? Di Sibiru-Biru. Orang Sibiru-Biru. Saya dari Sibiru-Biru. Jadi di sana ada seseorang, memang dia pemain sarunei. Siapa namanya? Bapak? Almarhum Kila Jabal. Oh. Iya. Dia udah meninggal memang. Apa namanya, panggung pertama itu debar-debar nggak sih dulu?
Karena kan sangat ada ribuan berdebar-debar, orang. ya. Ada salah nggak sih? Ya kadang ada salah. Tapi orang maklum gitu ya. Iya, kadang kan dari ketukan kaki itu kan dia semua ada. Oke. Saya ke Bang Lukas lagi. Bang Lukas ada mainnya nggak sih Bang Lukas? Bang Lukas, kalau misalnya hari ini kan biasanya kan perkolong itu diketemukan dengan misalnya Kak Martina, besok dengan si B begitu. Itu langsung chemistry-nya gimana itu? Nyatukannya? Chemistry-nya dapat di panggung aja. Langsung? Langsung. Ya memang sudah sama-sama cium gitu ya. Ada sinyalnya gitu ya. Oke. Enggak. Nyambung aja. Bang Yo, Iya. kemudian kalau kita berbicara tentang melestarikan budaya Karo ini kan tidak terlepas daripada peran generasi muda kita juga seperti adik-adik ini ya. Ada yang mahasiswa, kemudian juga ada alumni mahasiswa di sini gitu ya. Nah, antusias anak-anak muda kita sekarang dalam mempertahankan musik tradisional Karo itu seperti apa? Supaya kita tidak punah juga musik tradisional Karo meskipun ada musik tradisional, musik modern begitu. Iya, saya sebenarnya cukup optimis terhadap generasi muda yang mau mempelajari musik tradisional. Misalnya ini kan beberapa orang masih mahasiswa. Bahkan itu yang main gendang itu tadi, yang dia masih SMA itu. Tapi dia sudah mahir. Sudah mahir ya. Dan kemudian sebelahnya pemain saruna itu mahasiswa itu. Sebelahnya itu yang alumni. Ini memang dari dulu sudah terjun ini kan. Tapi udah pelakunya sekarang ya. Udah bisa cari uang ya. Iya, mereka sudah profesional, semi profesional lah. Tapi memang yang sana itu masih muda dan mereka terus belajar itu. Jadi cukup banyak orang-orang seperti mereka, generasi muda yang memang belajar musik tradisi gitu. Bang Yo, kalau misalnya tanpa musik tanpa dikombin dengan musik modern itu, tanpa keyboard itu, hanya dengan musik tradisional saja, samakah suaranya itu? Ya tentu beda karena akan lebih semarak jika lebih disatukan. Semarak akan kalau ada dikolaborasikan dengan modernnya, karena memang dari segi permintaan bagaimana Bang Yo? Kalau permintaan itu apakah biasanya dikombin atau justru ya kami mau minta yang tradisi-tradisi aja gitu? Sekarang kita harus jujur lah, memang sudah jarang lah orang minta tradisi saja, kecuali misalnya acara duka, acara duka. Itu pun kadang-kadang ada keyboardnya, mereka minta keyboardnya. Jadi sesuai tuntutan masyarakat, memang sudah jarang sekarang kalau hanya tradisi saja tanpa kolaborasi dengan keyboard atau kurcapi gitu. Oke, Bang Yo, satu lagi mungkin rahasianya supaya anak-anak muda ini juga mungkin punya pendirian yang kuat juga nanti ke depannya. Mereka punya pegangan hidup nggak sih ketika misalnya mereka menekuni musik ini? Bisa punya jaminan hidup nggak sih? Kan itu yang menjadi pertanyaan sekarang. Kenapa mereka misalnya kadang-kadang ogah deh, nggak usah gitu. Padahal kalau kita lihat pelaku-pelaku seni itu banyak uangnya sih sebenarnya gitu. Tapi bagaimana menurut pandangan Abang selaku akademisi? Kalau saya bilang begini, sekalipun memang nanti mereka terjun ke dalam dunia profesional sebagai pemusik tradisional, tapi mereka harus punya kerja sambilan. Nah, misalnya, ini pandangannya udah. Iya, artinya memang kenyataannya profesi sebagai pemusik tradisional itu belum memenuhi kebutuhan hidup. Jadi mereka harus berladang, atau ada kegiatan lain, atau double job gitu ya. Iya. Kecuali perkolong-kolong bisa nggak sih? Perkolong-kolong ya kalau musim gitu ya. Kalau nggak musim harus kalau berladang juga. Musim gawan lah gitu. Kalau nggak musim harus ke ladang juga dia. Musim ya harus cari sampingan lain juga. Bang Lukas, pernah nggak sih nggak dapat musim dari perkolong-kolong? Cuma selama COVID ini lah. Sebelumnya? Sebelumnya nggak ada. Pasti masuk, artinya mungkin bulan ini kosong tapi 3 bulan berturut-turut penuh gitu ya? Standar aja. Standar ya? Artinya masih bisa menjamin kehidupan ya? Iya. Oke. Hanya saja mungkin Bapak musik-musik ini memang harus begitu ya Bang, ya? Harus punya pegangan yang lainnya juga. Betul. Begitu ya? Iya. Oke. Jadi apa nih masukannya Kak Martina nih kepada misalnya kepada generasi-generasi yang baru datang ini, penyanyi-penyanyi perkolong yang baru datang supaya memang mereka juga bisa lebih profesional, mencintai budaya begitu. Apa ini? Iya, pesan-pesannya buat wanita Karo lah ya khususnya. Ya, mari kita melestarikan budaya Karo tentunya. Oke, kalau begitu Bang Lukas, apa nih Bang? Ini penutup kita soalnya ini Bang Lukas. Apa ini pesan Abang kepada seluruh seniman Karo, khususnya perkolong-kolong dari kaum pria atau kaum laki-lakinya, supaya mereka juga bisa mencintai profesi menjadi perkolong-kolong supaya bisa terus melestarikan budaya Karo? Iya. Untuk semua yang masyarakat Karo yang lagi merintis jadi perkolong-kolong atau
musik tradisi atau musik modern, cintailah tradisi. Soalnya dari tradisi makanya tercipta modern sampai sekarang. Jadi kita harus mencintai tradisi dulu baru bisa mencintai modern. Adanya modern karena ada tradisi begitu ya. Iya. Baik, Bang Lukas luar biasa sekali pendapatnya. Terima kasih Bang Lukas, terima kasih Kak Martina Broginting, terima kasih Bang Yo, terima kasih pemain musik adik-adik semuanya. Sukses selalu. Meskipun tadi kata Bang Yo harus ada job sampingan, tapi kalau memang nanti musik karo itu bisa mengelola terusnya, kenapa enggak kan begitu? Bisa pegangan hidup kok. Oke? Semangat terus melestarikan budaya karo. Dan pemirsa sebelum kita berpisah ya, kita nanti akan mendengarkan lagu apa nih judulnya? Lagu Menjuah-juah. Dan pemirsa semoga Anda semuanya mengetahui lebih jauh tentang tradisi karo. Selamat sore, sampai jumpa. Jua-jua kita kerina nande Bapa mulia ikutkan tua sangat kerina nantang kerina singalah nabo ikutkan tua sangat kerina nantang kerina singalah nabo kita pulung go metunggu daging tape olah rayo sikiti kengah lampas kembelin lampas mete mehuligo sing udang-udang rasana perana lampas jumpa atena ngena kini malam kelati Nese mesui hati Rasli pigunut babe maka ngayo tendinta jujuri di bata Brena sangap naman bantabo ngayo tendinta jujur di bata Brena sangat aman bantah